Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa kami, sebab Engkau baik, Engkau telah memberkati hidup kami dalam satu hari ini. Dari pagi, siang hingga pada malam hari ini, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikan hikmat yang dari sorga, agar kami boleh mengerti kehendak firman Tuhan, dan Engkau mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a, dan ayat pembimbing renungan dari pasal 7 ayat 59 sampai ayat 60. Begini firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Sikap mulia Stefanus. Sahabat renungan malam Shalom, penganiayaan kepada orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan Allah telah terjadi sejak dahulu kala. Alkitab sebagai bukti dan kebenaran firman Allah telah jelas menyebutkan dan menguraikan orang-orang yang berani mempertahankan imannya dan kepercayaannya dalam kesaksian terhadap Tuhan Allah. Misalnya Daniel dan teman-temannya. Daniel dan teman-temannya juga mengalami penganiayaan ketika mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Allah. Hingga abad ke-20, penganiayaan itu juga terjadi kepada orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan Allah di dalam Kristus, hingga menyebut mereka adalah orang-orang yang mati martir, mati karena bersaksi tentang Kristus. Banyak orang Kristen di seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan, telah dipenjara, disiksa, dan dibunuh karena iman mereka. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus adalah seorang saksi yang penuh dengan iman dan keyakinan kuasa, sekalipun berada dalam situasi yang jauh dari ideal. Ketika dia harus bersaksi tentang Kristus sebagai Tuhan yang ia imani, ia difitnah dan ditangkap karena memberitakan Kristus. Para pemimpin-pemimpin agama meremehkan Stefanus dan berita yang disampaikannya. Setelah mendengarkan pembelaan Stefanus yang panjang lebar, para pemimpin agama yang dipenuhi amarah itu menolak perkataan Stefanus, sehingga menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah ini yang menjadi akhir daripada kesaksian Stefanus tentang Kristus yang ia beritakan itu? Tentu tidak. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Apa yang dapat kita lihat di sini dari kesaksian Stefanus? Penyerahan dirinya yang penuh rendah hati untuk mati sebagai seorang martir, dan dengan doanya yang sama dengan doa Kristus ketika memohon agar Allah mengampuni orang-orang yang telah membunuhnya. Dan ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa dari kehidupan Stefanus. Sebelum ia meninggal, ia masih mendoakan dirinya dan juga mendoakan orang-orang yang telah membunuhnya. Bukankah ini suatu sikap yang mulia? Selain berdoa menyerahkan dirinya, dia juga mengampuni orang yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Sahabat renungan malam Shalom, ketika Stefanus mengalami penganiayaan itu, apakah Allah peduli? Apakah Allah meninggalkan Stefanus? Apakah darah kepedihan dan kematian saksi-saksi Kristus ini berarti bagi Allah sendiri? Stefanus telah mengakui Kristus di hadapan sesama umat manusia dan mempertahankan imannya. Kini Kristus sebagai penghormatan terhadap hambanya mengakuinya di hadapan Bapa Sorgawi. Bagi semua orang percaya yang menghampiri saat kematian, Juru Selamat berdiri untuk menerima saudara selaku juru syafaat dan pengantara. Allah menggunakan penganiayaan ini untuk memulai pekerjaan pekabaran Injil yang besar yang menyebar sampai ke penjuru dunia hingga sepanjang masa. Allah memperhitungkan pengorbanan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang yang bersaksi tentang Kristus dan yang mempertahankan imannya di dalam Kristus. Sahabat renungan malam Shalom, bagaimana hubungan kematian Stefanus dengan kehidupan kita sehari-hari? Pertama, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi orang yang penuh keyakinan sampai seberat apapun yang kita tempuh, yang kita alami, demi apa dan siapa yang kita yakini. Kita tidak harus selalu berada dalam situasi yang baik, situasi yang ideal untuk dapat melakukan pemberitaan Injil, menjadi saksi Kristus yang berhasil. Bahkan kehendak Tuhan tidak pernah terhalang oleh adanya berbagai kesukaran, kesulitan yang kita alami. Tuhan tahu ketika kita disakiti demi Dia, Dia merasakan kepedihan kita, Dia merasakan sakit yang kita rasakan. Yang kedua, biasanya orang yang teraniaya atau tersakiti akan menyimpan dendam kepada orang-orang yang melakukannya. Tetapi mari kita meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Stefanus. Bagaimana Stefanus juga meneladani apa yang Kristus perbuat saat ia disalibkan, yaitu memohonkan pengampunan kepada Bapa. Disebut, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak baik kita menyimpan dendam
kepada orang yang melakukan kejahatan dan bahkan menganiaya, menyiksa kita. Tetapi marilah kita memberi pengampunan kepada mereka, karena itulah yang diberikan oleh Kristus sebagai teladan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Berilah pengampunan dan jangan membalas yang jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang telah mengasihi kami dan yang telah memberi pengampunan bagi kami akan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan dan sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kemampuan, kekuatan, keteguhan iman untuk senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya setiap orang dapat mengenal Engkau Tuhan adalah Tuhan yang memberikan, yang menyatakan kasih dan pengampunan kepada kami. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami sepanjang hidup kami, supaya kami senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dan bersuka cita menjalani hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau beristirahat di dalam tempat tidur kami. Berkati kami sepanjang malam ini, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat merasakan penyertaan Tuhan sepanjang malam ini dan bangunkan kami di esok pagi, sehingga kami juga memperoleh kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami boleh melanjutkan segala tugas-tugas kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.